أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى أيضا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul aliyul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali mari kita mewujudkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita beragam macam nikmat dan kesempurnaan, sehingga dengan nikmat dan sempurnaan itu kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam mendekatkan diri kepada Allah, bahwa kita tahu dan mengerti tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa titipan ruh yang dibarengi dengan ketakwaan, maka hari ini salat Jumat itu akan terasa memberatkan. Dan mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang bertakwa. Ibadah yang kita lakukan bukan hanya sebatas rutinitas atau menyesuaikan kewajiban kepada Allah, tapi ada makna yang paling dalam, bahwa kita tahu kita hamba yang dhaif, yang butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dirangkaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita dengan menjalankan apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ketika ditimbang amal ibadah kita sama baik dan buruknya, disitulah harap yang paling harap kiranya Allah dengan kehendaknya memberikan suatu sifat yang baik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikannya syafaatnya kepada kita. Itulah harap yang paling harap nanti ketika kita sudah ditimbang amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, judul khutbah kita pada kesempatan yang singkat ini adalah ada dua nikmat yang sering kita lalaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Innal insana lazalumun kaffar." Artinya, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya, dan sesungguhnya manusia itu, kata Allah, sangat zalim dan banyak mengingkari nikmat-nikmat Allah. Quran surah An-Nahl ayat 18. Jamaah rahimakumullah, kalaulah kita lihat fenomena yang sekarang ini, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongannya. Ada orang yang diberikan Allah nikmat sehat, tapi dia tak mampu melangkahkan kakinya untuk datang ke masjid ini. Ada orang yang diberikan Allah nikmat sempat, tapi tak diberikan Allah nikmat sehat, pun dia tidak akan mampu melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, kita mudah-mudahan hari ini diberikan Allah sempat, diberikan Allah sehat. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Jamaah rahimakumullah, kita lihat mungkin saudara kita
Ada yang diberikan Allah nikmat sehat, tapi tak sempat. Ada yang diberikan Allah nikmat sempat, tapi tak sehat. Ada yang diberikan Allah, tak diberikan kedua-duanya. Maka sebagai hamba Allah, kita harus punya pemikiran yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hari ini kesempurnaan Allah yang Allah berikan kepada kita wajib kita lakukan untuk kebajikan-kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempurnaan itu kita rasakan. Dan terkadang kita akan merasa, sebetulnya aku ingin sholat, tapi datang penyakit. Alhamdulillah. Kemudian ada orang yang sakit, lalu dicabut Allah nyawanya, meninggal. Pun alhamdulillah. Kenapa? Kalau nanti dibiarkan dia hidup, bakal bertambah dosanya. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita, maka itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nikmat sehat yang Allah berikan dan nikmat sehat sempat yang Allah berikan, sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah, ingat, nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu kemudian pasti akan diminta pertanggungjawaban tentang nikmat yang kamu gunakan bermegah-megahan pada saat kamu hidup di dunia. Jamaah rahimakumullah, sehubungan dengan nikmat yang begitu besar yang Allah berikan dalam kehidupan kita, Nabi juga mengingatkan dalam sebuah hadisnya yang diwariatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbubun katsiran, ni'matani maghbubun fihi ma katsiran minan nas, as-sihah wal faragh. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani. Ada dua kenikmatan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering dilalaikan minan nas, manusia. Apa itu? Yang pertama adalah as-sihah, yang kedua al-faragh, yaitu nikmat sehat dan lapang waktu. Jamaah rahimakumullah, Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa banyak orang yang tertipu dengan dua nikmat ini diberikan kepada mereka, yaitu nikmat sehat dan kesempatan. Karena banyak manusia yang sehat tapi tak sempat, banyak manusia yang sempat tapi tak sehat. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan orang-orang yang diberikan Allah sehat dan kesempatan itu. Makanya jamaah rahimakumullah, kenapa dua nikmat yang disebut Rasulullah, kebanyakan manusia tertipu dengan nikmat tersebut. Nikmat yang pertama, nikmat sehat. Mestinya dalam kondisi sehat itulah kita bisa memanfaatkan kehidupan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan dengan sempurnanya gerak-gerakan salat. Kalau sudah sakit, mana lagi sempurna gerakan salat? Tapi oleh karena Allah berikan sehat itu, maka gunakanlah nikmat sehat itu melaksanakan perintah Allah yang tidak pernah akan dimiliki orang yang sedang sakit. Makanya jamaah rahimakumullah, apalagi sakitnya menjadikan ia hanya bisa berbaring, kemudian di tempat tidur itu dia membuang hajatnya, na'udzubillah. Bahkan kadang-kadang jamaah rahimakumullah, disitulah kita melihat sayangkah anaknya atau cintakah istrinya kepada dia. Dan tak jarang anak itu durhaka, dan tak jarang istri-istri durhaka ketika dia memelihara, ketika dia ditimpa oleh suatu penyakit, suaminya kah atau ayahnya kah. Makanya oleh karena itu jemaah rahimakumullah, ketika Allah memberikan nikmat sehat itu, sekali lagi gunakan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya, mari kita lihat fenomenanya. Banyakan yang di luar, apa banyakan yang masuk masjid. Kita lihat mereka sehat, bugar, tidak ada ditempa oleh penyakit. Sehat dan lapang waktu. Hanya duduk di rumah dan menunggu orang pulang dari masjid.
Beruntunglah kita jamaah rahimakumullah. Allah berikan nikmat sehat, Allah berikan nikmat sempat, dan nikmat sempat dan sehat itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat luang waktu. Banyak orang yang dalam kondisi sehat, namun ia tak mampu beramal baik. Kenapa? Yaitu tadi disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan dunia. Makanya jamaah rahimakumullah, sesibuk apapun kita, jangan pernah meninggalkan sholat. Sesibuk apapun kita mengejar dunia ini, jangan pernah tinggalkan sholat. Allah tak pernah pandang amalan ibadah umroh haji kita. Allah tak pernah pandang ibadah berapa besar impak sedekah ketika kita memberikan untuk kepentingan umat. Yang Allah pandang adalah sholat kita. Karena nanti di akhirat, ketika masuk dalam kuburan, yang ditanya Allah bukan berapa banyak infakmu, bukan berapa banyak sedekahmu, tapi berapa solatmu yang telah engkau tinggalkan. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir khutbah yang singkat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apa kata Allah dalam Al-Quran yang kalau kita artikan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Demikianlah keadaan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Mayoritas mereka yang masuk ke dalam neraka adalah orang-orang kafir atau orang-orang yang ketika hidupnya tidak mampu menggunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempatan yang diberikan Allah untuk menjadikan dirinya hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang berada di dalam kuburan, orang berada yang mengakhiri kehidupannya berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali untuk beramal saleh. Dan itulah termasuk angan-angan dari orang yang sudah meninggalkan dunia ini. Dia minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia agar bisa beramal saleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya ucapan itu ada bainanmu belaka. Sesungguhnya ucapanmu itu adalah guyonanmu saja. Ketika aku berikan nikmat sehat ketika hidup di dunia dan nikmat sempat, mengapa engkau tak gunakan menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, jangan sempat penyesalan itu terjadi ketika kita meninggalkan dunia ini. Maka ketika Allah masih memberikan sehat, ketika Allah masih memberikan sempat, gunakan itu untuk melakukan kebajikan-kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, ini khutbah yang singkat menambah keamanan kita dalam hidup di dunia, menambah keilmuan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan ingat, dua nikmat ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat atau luang waktu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله ويا قاضي الحاجات. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنينا بفضلك عمن سواك. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.